Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Cerita Horor. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor yang mana cerita ini ditulis oleh salah satu gadis yang bernama Yeni Hardiwi Jaja. Judul ceritanya adalah Malam Jumat Kliwon. Kalian penasaran dengan ceritanya? Simak video ini. Rasanya setiap hari sama saja. Namun dalam seminggu ada hari yang diistimewakan. Jumat. Sebuah penanggalan Jawa memisahkan hari biasa dengan Jumat Kliwon. Pengistimewaan yang bersifat mistis dan kemistikan semakin mengental ketika menjelang malam. Orang-orang melakukan ritual, memandikan barang-barang gaib, mengadakan pertunjukan sakral, pergi berziarah, mandi kembang, bersemedi, ngalap berkah, tabu-tabu yang pantang dilanggar, hingga penampakan makhluk halus. Mengapa malam itu begitu dibedakan? Mengapa malam itu begitu ditakuti sekaligus ditunggu-tunggu? Malam Jumat Kliwon. Mengapa rasanya begitu menyeramkan? Dingin merayapi malam. Embusan angin terasa tak menyenangkan, bagai mencubit kulit dan membekukan saraf. Sesekali bunyi jengkrik berbaur dengan binatang malam, menambah arogannya malam. Di sebuah hutan gelap, dingin dan berkabut, rumput-rumput setinggi paha tersibak cepat. Sosok tubuh ramping berlari sekencang-kencangnya. Di belakangnya puluhan api mirah mengejarnya laksana pasukan perang. Gadis itu terus berlari, hampir putus asa. Di depannya pagar pohon raksasa berusia lebih dari seabad menjulang bagai menyentuh langit, menghadang gadis itu tanpa ingin kompromi dengan ketakutannya. Batang-batang besar itu terasa akan menghujam tubuhnya hingga ke dasar bumi. Suci kalap, ia semakin kalut. Lolongan anjing merobek kesunyian malam. Tak lama, sebab anjing-anjing itu terasa akan merobek tubuhnya. Bahkan bau nafasnya terasa di kulit suci. Kejar, kejar, bunuh, bersahut-sahutan. Puluhan orang berlari di belakangnya. Lagi, gonggongan anjing semakin terasa dekat. Suara-suara itu menghempas kesadaran suci. Matanya jelang mencari jalan. Namun, dia hanya melihat batang-batang pohon raksasa dan kegelapan di depannya. Suci kembali berlari, jatuh bangun dengan tubuh basah oleh keringat dan air mata. Bunuh dia! Teriakan itu bergema dan berpantul-pantul. Suci kaget dan terjerembab. Sebuah batu tajam menusuk kakinya yang telanjang. Aduh!
darah segar mengucur. Suci kesakitan, tapi berusaha bangun. Menyeret tubuhnya, merangkak dan terus memaksa tubuhnya beradu dengan kerikil tajam yang langsung melukai kulitnya. Namun dia tak mampu. Hanya 2 meter, 5 ekor anjing hitam segera mengepungnya. Kemudian rombongan itu tiba. Perempuan jedang, dukun, masa langsung mengelilinginya. Anjing saling menggonggong, obor dalam pegangan tangan orang-orang yang mengerubunginya seketika menyilaukan mata suci. Kegelapan di sekelilingnya menjadi marah. Semerah mata orang-orang yang memaki dan meludahinya. Bukan saya bukan dukun, Suci memilas. Gunakan kewanitaannya yang mengharap belas kasihan. Air matanya tumpah berderai, bercampur peluh yang melumuri malam. Seorang wali menyeruak dari rombongan. Laki-laki separuh baya itu memandangnya tanpa rasa kasihan. Suci bergerak maju dan memeluk kaki itu. Ampuni saya tidak bersalah, Pak. Ampuni saya. Suci menatapnya dengan tegang. Rasa takut, cemas, dan pasrah debur menjadi satu. Saya bukan dukun. Demi Allah, saya bukan dukun, kata Suci. Buk! Lelaki itu tiba-tiba menendang tubuh Suci. Suci terjengkang. Puluhan orang di kampung ini mati gara-gara kamu santet. Kamu pikir kamu layak untuk diampuni? Hahaha. Bunuh dia, Pak. Mampusin sekalian. Dasar dukun santet. Sekarang mati kamu. Rajam dia. Bunuh, cincang, bakar. Suci kembali memeluk kakinya. Dia mengiba, maut terasa di depan mata. Saya bukan dukun santet, sungguh. Itu fitnah, bohong. Saya tidak membunuh siapa-siapa, ampuni saya, kata Suci. Seorang warga maju dan menarik Suci. Suci meronta, berusaha mempertahankan pegangannya pada kaki sang wali. Namun tak lama, sebab wali itu langsung menendang wajahnya dengan keras. Suci mengerang kesakitan. Mulutnya mengeluarkan darah. Kamu telah menjalani persekutuan gaib. Ayo ngaku. Tidak. Ampuni saya. Bukti-buktinya sudah jelas. Di rumah kamu banyak bahan-bahan ritual ilmu hitam. Dasar perempuan setan. Udah, bunuh aja. Ayo selamatkan desa kita, kata orang-orang yang percaya pada Suci. Wali itu menatap Suci penuh jumawa. Kamu dan Aki telah melakukan persekutuan gaib. Kamu telah membunuh orang-orang di kampung. Mereka kamu santet, dilenyapkan tanpa belas kasihan. Ampuni saya tidak tahu apa-apa, kata Suci. Suami sayalah yang melakukan itu semua. Kalian sudah membunuhnya. Saya tidak tahu apa-apa, kata Suci. Bakar dia. Ayo kita bakar dia biar kosong seperti suaminya. Dasar dukun, bantai dia. Kalian telah membantai suami saya. Kalian telah membunuhnya. Kalian telah membakarnya. Suci menelan ludah. Ya ingat yang terjadi pada Aki, suami yang sangat dicintainya.
Tolong ampuni saya. Saya tidak tahu apa-apa. Biarkan saya pergi. Jadi saya bisa memakamkan suami saya dengan layak. Tolonglah. Kami lebih suka kalian mati. Betul. Sama seperti penduduk desa yang mati penasaran karena kalian santet. Tidak, Suci berteriak histeris, antara bingung dan takut luar biasa. Saya bukan dukun santet. Anjing-anjing saling menggonggong. Raungannya mengerikan, beradu dengan pekikan-pekikan marah untuk menghabisi Suci. Suci menatap satu persatu warga kampung yang mengerubunginya. Air matanya berderai. Kasihanilah saya, kata Suci. Sudah, habisi saja, kata warga. Dikasih ampun juga percuma. Bisa-bisa besok kita semua disantet sampai mati. Tidak. Seluruh warga serempak menyerang Suci. Mereka menghajar, menendang, dan menggebuki Suci dengan bertubi-tubi, memeruncing, pemukul hingga batu menghujani tubuh Suci. Suci berusaha melindungi dirinya dengan tengkurap, tapi sia-sia. Tubuhnya tak mampu menahan sakit dari tusukan-tusukan yang membelah tubuhnya. Suci terlentang bersimpah darah. Warga semakin beringas menghajarnya. Suci pasrah menerima pembantaian sadis tersebut. Air matanya berubah menjadi darah. Seluruh tubuhnya rusak, penuh luka sobek. Suci meregang nyawa, memandang wajah-wajah yang berhenti membantainya, seolah mereka ingin menikmati detik-detik kematiannya. Malam ini, tanah ini saya kutuk selamanya. Brengsek. Buk. Sebuah celurik disebetkan ke leher Suci. Suci terkapar dengan leher nyaris putus. Dan hutan malam itu terasa merah dan terbakar, semerah mata mayat Suci yang membelalak. Mati mengenaskan. Warga sekampung mengelilinginya, memandangi mayat Suci tanpa ekspresi. Beberapa meludahinya. Mati kamu, cuy! Tiba-tiba angin menderu kencang, gemerisik dahan dan dedaunan bergoyang, menimbulkan suara menyeramkan. Warga kampung menoleh kaget, menyipitkan mata demi menghalau angin. Apa-apaan ini? Dasar sial. Angin bertiup semakin kencang hingga menyibak rambut mayat Suci. Tampaklah wajah Suci yang mati penasaran. Bola matanya pecah dan mengalirkan air mata darah. Kebencian terpeta di wajahnya. Ayo selesaikan ini. Jangan sampai perempuan sialan ini bangkit lagi, kata warga yang tidak suka pada Suci. Warga ramai-ramai menggali lubang sedalam 1/2 meter. Mayat Suci dilemparkan begitu saja ke dalam lubang. Bau bensin menyengat hidung. Seorang warga menyalakan korek api dan melemparkannya ke dalam lubang. Bush. Api seketika membakar mayat Suci yang berlumuran bensin, berkobar-kobar buas. Para warga menatap puas, lalu satu persatu pergi meninggalkan malam itu. Malam tak lagi dingin, mereka telah membakarnya. Sekian, terima kasih. Dan saksikan video selanjutnya di video part 2.